Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Krisna Santuka Hapo. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai keamanan aplikasi berbasis cloud. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi atau keamanan aplikasi yang berbasis cloud ini. Di sini saya memilih OneDrive, di mana sekarang OneDrive ini punyanya Microsoft. OneDrive ini bisa diakses melalui file explorer seperti ini, ya, yang ini. Dan sini saya sudah menggunakan OneDrive-nya ini. Jika tidak bisa diakses melalui file explorer, bisa diakses melalui Google Chrome. Nah, di sini saya sudah menggunakannya dan sudah banyak dokumen-dokumen atau file-file penting yang tersimpan di OneDrive saya ini. Oke, sebelum kita masuk ke penjelasannya, ke cara mengamankan file di OneDrive, saya jelaskan dulu sedikit tentang keamanan dan fitur yang ada pada OneDrive ini. Jika kita masuk di OneDrive, kita bisa menggunakan nomor telepon atau alamat email, dan kita meminta untuk memasukkan kata sandi yang kuat. Kita bisa juga menambahkan info keamanan ke akun Microsoft kita sendiri, seperti nomor telepon, alamat email alternatif. Dengan begitu, jika seandainya kita melupakan kata sandi atau akun kita diretas, kita bisa menggunakan info keamanan untuk memverifikasi identitas kita melalui email atau nomor telepon yang sudah kita kaitkan dengan akun OneDrive kita itu. Kita juga bisa menggunakan fitur keamanan verifikasi 2 faktor. Ini membantu melindungi akun kita dengan mengharuskan kita memasukkan kode keamanan ekstra tiap kali kita masuk di perangkat yang tidak dipercaya. Kita juga bisa mengaktifkan enkripsi pada perangkat seluler. Jika perangkat seluler kita pastinya sudah memiliki, kalau Android sekarang sudah punya bawaannya sudah punya OneDrive memang. Kalau tidak punya, kita bisa download di Play Store atau di Google. Jika kita memiliki aplikasi seluler OneDrive, sebaiknya aktifkan enkripsi di perangkat iOS atau Android. Hal ini membantu kita menjaga file-file yang kita upload di OneDrive terlindungi. Cara OneDrive melindungi data kita. Teknisi Microsoft OneDrive menggunakan konsol Windows PowerShell yang memerlukan autentikasi 2 faktor. Mereka melakukan tugas sehari-hari dengan menjalankan alur kerja sehingga mereka dapat dengan cepat merespon situasi baru. Dan tidak ada teknisi yang bisa memiliki akses tetap ke layanan kita. Sistem kontrol akses keamanan lainnya, OneDrive mempertahankan kebijakan tanpa akses tetap, yang berarti bahwa teknisi tidak memiliki akses ke layanan kita kecuali kita berikan akses secara eksplisit sebagai responden terhadap insiden tertentu yang memerlukan evaluasi akses. Oke, selanjutnya sistem pemantauan keamanan dan automasi. OneDrive mempertahankan sistem pemantauan keamanan real-time yang canggih. Di antara masalah lainnya, sistem ini memunculkan peringatan untuk upaya mengakses data pelanggan secara tidak sah, atau untuk mentransfer data secara tidak sah dari layanan yang terkait.
Selanjutnya keamanannya ada personal dan proses. Selain automasi yang dijelaskan di atas, OneDrive mempertahankan proses dan tim yang bertanggung jawab untuk mengidentifikasi organisasi secara lebih luas tentang proses manajemen privasi. Nah, OneDrive juga bisa terlindungi saat transit dan tidak aktif. Terlindungi saat transit. Saat data transit ke layanan dari klien dan antar pusat, data tersebut dilindungi menggunakan enkripsi keamanan lapisan transportasi (TLS). Poin yang kedua, keamanan aplikasi. Teknisi yang membuat fitur mengikuti security developer level analisis otomatis dan manual membantu mengidentifikasi kemungkinan kejahatan kerentangannya. Perlindungan konten. Setiap file kita yang ada di OneDrive dienkripsi saat tidak aktif dan dikunci menggunakan AES-256 unik. Untuk unik ini dienkripsi dengan sekumpulan kunci master yang disimpan di Authorial Key Vault. Jadi, jika kita ingin menyimpan atau mengamankan data kita di aplikasi yang berbasis cloud, saya menyarankan menggunakan OneDrive. Di sini saya sudah menggunakan OneDrive. Saya login menggunakan email dan masukkan password. Ini adalah data-data yang ada di OneDrive saya. Karena OneDrive ini punyanya Microsoft, dan di Windows saya punyanya Windows 10 sudah bisa akses melalui File Explorer. Nah, ini tanda yang ini artinya data kita masih tersimpan di cloud atau awan atau di internet. Kalau yang sudah seperti ini berarti data kita sedang disimpan di perangkat atau sedang di-upload supaya bisa diakses oleh perangkat lain atau komputer lain. Nah, kalau sudah seperti ini, pakai centang mana ya? Ya, yang sudah tidak ada seperti ini dan ini tanda awan, ini kita sudah bisa akses file kita secara offline di komputer kita. Misalnya ini, ya, saya akses ini ya sudah bisa akses secara offline di komputer kita ini. Oke, manfaat dari OneDrive ini juga kita bisa mengakses file-file kita dari mana saja dan kapan saja. Intinya kita seandainya kita menggunakan komputer lain untuk mengakses filenya kita ini, bisa kita tinggal masuk di komputer lain dan masukkan email dan passwordnya, kita akan bisa mengakses file-file yang ada di komputer ini dari komputer lain. Ini saya sudah lama menggunakan OneDrive ini karena sudah ada bawaannya langsung. Nah, seperti ini. Jika teman-teman yang belum menggunakan OneDrive, pastinya akan meminta, ini saya menggunakan email. Ya, kita tinggal memasukkan email, nantinya akan login dan masukkan kata sandi kita. Lalu kita bisa menguploadnya di sini. Yang seperti ini, kalau tanda centang seperti ini berarti filenya sudah tersedia secara offline di komputer kita. Kalau seperti ini masih sementara upload untuk bisa akses dari komputer lain. Kalau seperti ini dia masih tersimpan di internet. Nah, untuk yang ini, yang tanda seperti ini sudah bisa akses secara offline terlain. Misalnya saya ingin mengakses
file-filenya saya ini menggunakan handphone saya atau komputer lain. Oke, sekarang saya akan mengakses file-filenya yang ada di komputer saya menggunakan handphone saya. Di sini saya sudah punya OneDrive. Jika teman di handphone teman-teman belum ada bisa download, tapi OneDrive ini sudah bawaannya sudah ada di Android kita. Kita tinggal masuk menggunakan email. Ya, ini saya menggunakan emailnya saya. Saya akan mengakses file-file yang ada di komputer saya. Ya. Simpan kenangan Anda dengan aman. Semua foto dan video kamera akan diunggah dengan aman ke OneDrive serta dapat diakses di mana saja dan dari mana saja dari semua perangkat. Saya tidak dulu. Oke. Ini sekarang penanganan data personal privasi. Saya rasa OneDrive ini sudah sangat bagus untuk keamanan data kita ya. Ini adalah file-file yang ada di komputer saya tadi. Nah, ini adalah gambar yang sudah terupload, sudah bisa diakses. Ini asketnya itu sini yang saya buka tadi. Ya, ini adalah semua file yang ada di komputer saya yang sudah saya upload atau saya simpan di OneDrive. Saya sudah bisa mengaksesnya lewat handphone saya ini, atau saya mau akses lewat komputer lain. Jadi sangat merekomendasikan untuk menggunakan OneDrive ini, karena ini juga memudahkan kita untuk mengakses filenya kita dan keamanannya sudah menggunakan yang saya jelaskan dari awal video tadi. Dan penyimpanannya ini dia tersedianya 5 GB ya. Nah, yang digunakan sini baru 1,8 GB. Jadi sangat OneDrive ini sangat membantu sekali untuk kita yang mau menyimpan data kita supaya aman dan ingin mengaksesnya data kita kapan saja, di mana saja, dan dari mana saja. Dan untuk keamanannya sudah pasti keamanannya bagus. Dan ini punya Microsoft dan mereka selalu menginskripsikan. Oke, mungkin sampai sini saja. Untuk satu lagi, untuk membuat keamanan juga, saya mentes keamanan aplikasi Loop ini ya, Upload ya. Yang ini jika teman-teman tidak punya bisa download di Play Store. Ini untuk mengunci data-data kita atau aplikasi-aplikasi kita, tapi ke HP Xiaomi atau Redmi sudah punya bawaannya ini juga. Kita bisa menguncinya ini, lock. Nah, masukkan kalau pakai sidik jari tinggal apa saya cancel. Get start. Ini saya akan lihat keamanan yang ada di sini. Get start. Kita memberikan izin untuk mengakses file kita ini. Ini adalah get for aplikasi Loop. Nah, ada fitur-fitur aplikasi Loop ini yang bisa activate privasi, ya, icon, unique file. Oke, membersihkan sampah-sampah yang ada di handphone kita ya.
Bisa jelas. Oke, kalian bersihkan. Oke, kita lihat saya tadi sudah mengunci. Oke, galeri saya buka seperti ini. Untuk keamanan privasinya bagus. Ini yang sudah saya kunci di aplikasi-aplikasi yang saya kunci menggunakan Outlook ini. Oke, jika teman-teman ingin mengunci satu-satu foldernya, bisa gunakan aplikasi Outlook ini. Kita matikan saja, menonaktifkan saja ini. Nah, seperti ini. Jadi data kita sudah aman. Facebook ya, haruskan tulisan ini seperti ini. Oke, sampai sini video dari saya. Sekian dan terima kasih.